akhir tahun. Jadi ya aku sih sebenarnya aku jarang banget ya mau ngambil liburan di akhir tahun itu kayak aduh sayang banget gitu ya. Ada manajer aku nih. Enggak. Nah, tapi ya aku ngerasa ini adalah sebuah momen dan mumpung mamaku sangat masih lincah dan masih sangat aktif, masih sangat karena tahun lalu aku udah Natal bareng keluarga. Ya setiap tahun pasti aku selalu ngerayain Natalnya tanggal 24, 25 tuh udah pasti aku kayak selalu make time buat sama keluarga. Cuman tahun ini sih aku akan ke Eropa bareng sama mamaku karena mau ngerayain jubileum dan ya bertepatan dengan early Christmas. Jadi ngerayainnya nanti yaitu di Vatikan gitu. Nah, biasanya kan kalau kamu menjelang Natal biasanya ngapain? Kalau misalnya di rumah gitu? Kalau di rumah biasa aku selalu open house. Aku tuh tiap Natal pasti open house. Dan kadang-kadang juga kan ngundang teman-teman media. Betul. Tanya-tanya lagi. Iya. Nah, jadi apa sih kegiatannya itu? Terus makan-makan karena mamaku suka masak. Semua orang kayaknya pas Natal masuk rumahku pasti dibukain pintu. Pasti disiapin makan dan bahkan nambah kan gitu. Jadi ya itu kegiatan yang kayak udah selalu ada di keluargaku karena kita suka banget kumpul-kumpul keluarga, suka banget kirim-kirim makanan. Terus walaupun biasanya itu cuma 2 hari tapi rasanya kayak rame banget gitu, ketemu siapa aja, ngobrolin apa aja, dan selalu jadi momen yang dirindukan ya, masak-masak bareng, nyuci piring bareng karena kan mbak pulang gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi kan sekarang akan beda kan keluar negeri itu kan kenapa? Iya benar. Nah kenapa beda? Karena tahun ini tuh adalah tahun jubileum. Jadi kebetulan aku Katolik. Jadi kayak ini tuh adalah trip yang cuma terjadi 25 tahun sekali. Gitu. Jadi ini sebenarnya kado ulang tahun buat mamaku. Tapi bertepatan bulannya adalah di bulan akhir tahun. Jadi ya aku sih sebenarnya aku jarang banget ya mau ngambil liburan di akhir tahun itu kayak aduh sayang banget gitu ya. Ada manajer aku nih. Enggak. Nah, tapi ya aku ngerasa ini adalah sebuah momen dan mumpung mamaku sangat masih lincah dan masih sangat aktif, masih sangat masih sangat happy. Aku pengen membalas banyak hal sih, kayak aku melihat banyak dunia-dunia yang luar biasa indah. Waktu aku kecil, sejak aku kecil, aku berharap ketika aku punya kesempatannya, punya waktunya, dan punya rezekinya, aku bisa ajak mamaku keliling-keliling gitu. Nah biasanya kalau menjelang Natal, kamu kan beli-beli itu masih atau kayak pernak-pernik biasa Natal atau gimana biasanya? Nah kebetulan sebenarnya pas malam Natal ini tuh kalau nggak salah aku juga akan nyanyi di katedral sih. Aku dapat panggilan untuk nyanyi di katedral, tapi untuk hari Natalnya akan bersama keluarga seperti biasa. Cuman minggunya itu aku yang berangkat ke Eropa. Nah tapi kalau pernak-pernik sebenarnya udah dari November. Kita udah ngerayain Natal duluan. Jadi kayak udah dekorasi di rumahku udah Natal banget kalau udah November. Karena biasanya keluarga yang dari daerah-daerah jauh itu kadang ke Jakarta dan biasanya nginepnya di rumah aku. Oke, lagu rohani wajib keluarga kamu mungkin ada? Gak ada, aku malu. Kalau lagi di rumah jangan dengerin lagu aku. Paling mereka dengerin lagu aku tuh selalu di luar gitu. Mereka suka mereka tahu sih kalau aku suka awkward kalau lagu aku didengerin rame-rame gitu, kayak jangan tolong. Mungkin ada lagu rohani yang orang lain yang spesial, maksudnya yang paling sering kamu play di rumah? Kalau di rumah setiap Natal pasti kita dengerin lagu-lagu yang Michael Bublé. Terus lagunya sebenarnya lagu-lagu yang kita suka kayak ngambil playlist gitu sih. Jadi kayak udah tahu lagu-lagu lama gitu, lagu-lagu 60s, kayak lagu era-era klasik Christmas. Itu yang selalu kita dengerin setiap bulan Desember. Jadi kayak bukan cuman lampu pohon Natalku yang nyanyi, tapi kita udah pasang kayak untuk soundnya tuh udah ngerasa udah kayak Natal. Rasanya kalau di rumah aku tuh kayak ada saljunya, padahal kita ada di Cirende, mataharinya anget banget gitu ya. Tapi rasanya itu kayak vibe-nya. Tetangga aku aja tuh yang kebetulan aku punya tetangga yang ada yang Hindu, ada yang Muslim, itu kayak
suka aja main, kayak rasanya kayak lagi di New York kali ya gitu. Kayak emang seru. Terakhir mungkin yang jadi doa khusus kamu di tahun ini di Natal apa mungkin? Yang pengen dibutuhkan? Pasti mau mikir aku jodoh kan? Enggak masalahnya. Enggak. Di tahun ini pun cita-citanya adalah EP. Jadi kalau ditanya apa doa terbesarnya adalah EP. Ya, kurang nih. Kurang nih clickbait. Enggak dong, kita ada lagi yang kesehatan segala macam. Oh iya, apa ya, kesehatan. Iya pasti aku ya sehat udah pasti aku pengen banget. Semoga di tahun 2006 kita badan juga nggak terlalu bengkok banget gitu ya. Semoga bisa lebih ideal, rezeki juga semoga bisa dilancarkan terus, dicukupkan terus. Mungkin ini sih aku berharap nambah aset kali ya, gitu ya. Amin. Apa aja lah ya pokoknya yang Tuhan sediakan gitu. Aku sih berharap 2026 lebih banyak aset, rilis EP. Udah itu aja dulu. Pokoknya itu target dari manajer aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Siap. Thank you. Semangat jangan lupa followers ya. Oke. 3, 2, 1. Hai Kepo Lovers, salah satu yang mau aku tunjukin yang spesial dari treatment aku ini adalah karena tulang aku yang bermasalah. Jadi tulang aku tuh ternyata yang bikin aku lebih pegel pinggul karena kaki kanan aku tuh lebih panjang 2 cm. Nah, itulah yang bikin sering pegel, sering naik-naik pinggulnya. Nah, di sini kita dibikinin insole untuk bikin telapak aku tuh bisa bisa stabil kerja ototnya dan bisa seimbang. Karena ternyata dengan aktivitas, dengan pakai heels, aku suka banget kan kalau nyanyi pakai high heels. Walaupun aku nggak suka high heels, tapi mau nggak mau kalau pakai itu pasti aftertaste-nya adalah pegel gitu. Dan aku harus pakai setiap hari untuk beraktivitas kemanapun. Nah ini salah satu sepatu favorit aku, makanya buluk banget nih. Ini itu dipakein insole. Tuh. Khusus ya berarti ya? Apa? Insole khusus. Iya, aku buka aja ya. Aduh, sorry. Nah, ini dia guys. Ini adalah insole-nya. Insole-nya ini tuh harus ditaruh di dalam sepatu yang paling sering dipakai. Jadi bukan sepatu yang kadang-kadang aja. Gitu. Jadi kata dokternya sih ini semakin sering dipakai ya semakin sering nanti kerja ototnya itu bisa seimbang. Nah ini tuh apa tuh sebutannya, kan handmade, apa tuh sebutannya kalau dibikin di sini? Custom made kan? Itulah. Jadi Kepo Lovers ini tuh custom made by Spine Clinic. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasain kayak kakinya suka pegel, dan di sini tuh keren banget. Kayak kita bisa dicek gitu tekanan kaki kita kalau lagi jalan, kalau lagi lari. Itu ada alatnya yang bisa mendeteksi adanya peradangan otot, sakit otot gitu. Nah, akhirnya jadi setiap orang pasti beda-beda insole-nya. Nah, ini kebetulan kaki kanan aku yang paling banyak bermasalah. Jadinya ininya lebih tebal bagian ininya. Jadi kondisi kaki aku tuh kayak telapaknya tuh datar, padahal harusnya nggak boleh datar, harus ada lengkungan di tengah-tengahnya. Dan itu harus dicoba treatmentnya dengan pakai insole ini, dipakai di sepatu yang paling sering dipakai. Jadi kayak misalnya ini salah satu sepatu yang nyaman karena buat nyetir enak, buat beraktivitas enak, nggak terlalu licin gitu. Jadi kayak ini salah satu favorit sepatu aku. Jadi sampai buluk banget nih. Udah berapa lama sepatunya? Kenapa? Ya seminggu sekali dicuci. Cuma maksudnya bukan berapa lama, 10 tahun nggak dicuci. Maksudnya kesayangan karena baru berapa tahun ya? Baru 1 tahun lah. Aku kalau lagi suka satu sepatu aku pakai terus tiap hari. Nah buat aku nge-gym, buat aku treadmill gitu. Nah
Jadi memang ini harus dipakai sesering mungkin. Bahkan kadang-kadang kalau aku lagi ganti sepatu, aku suka kayak ambil, terus aku cemplungin gitu. Kayaknya sih nggak disarankan ya sama dokternya. Tapi ya udahlah, yang penting aku pakai tiap hari kan gitu. Oke. Hai Kepo Lovers, thank you ya udah ngikutin treatment aku hari ini, udah tahu rasanya sesaknya, capeknya jadi pejuang skoliosis. Dan perjalanannya masih panjang, tapi sedikit cuplikannya semoga bisa menambah informasi-informasi yang mungkin ada yang membutuhkan. Dan mungkin ada yang mungkin juga gak skoliosis tapi pengen tahu Citra ngapain aja ya, kemana aja ya gitu. Nah semoga kita ketemu lagi ya di tempat-tempat yang lebih seru lagi. Thank you, makasih banyak.